Dan yang paling parah ini dipangkep singir mabuk na tantang orang ini naireo. Itu istilahnya minuman keras. 1 gelas cari teman, 5 gelas cari lawan, 1 botol cari kawan, 5 botol cari cari lawan. Ini terjadi singil sifat tungkeri. Apa yang terjadi, sama-sama pegang badik, terkena juga badik yang mempengaruhi dua-duanya, mati duluan yang didatangi dan mati menyusul yang datang menantang. Apa yang disebut di sini? Inilah dalam pepatah mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang, disebabkan satu benda yang sangat merusak yang namanya minuman keras, baldo, bintang, cap tikus, kopi miring, vodka, semuanya itu merusak. Jangan lagi. Kalau bebas lagi ada panggil, kawan, rayakan nih bebasmu ini, putar kini ada barangku 1 cergeng. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqillaha haitsu ma kuntum wa adhil sayyi'atil hasanat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama-tama yang kita hormati Bapak Kasih Kantip beserta jajarannya, seluruh petugas, yang kita semua saling mendoakan semoga kita diberi kesehatan, keberkahan dan senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya yang saya banggakan sahabat-sahabatku di sini, ya sahibai sijen, teman sepenjara, yang semoga kita nanti bahagia di akhirat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti mengharapkan itu? Karena di antara taman-taman surga adalah pengajian, itu adalah taman-taman surga. Nabi mengatakan raudah min riyadil jannah. Mendengarkan dakwah pengajian di dalam masjid itu taman-taman surga. Karena ketika kita mendengar ayat Al-Quran dibaca tadi surah Yasin, yang disebut oleh Nabi kalbunya Al-Quran, hatinya Al-Quran. Surah Yasin ini pertama kali dibaca waktu awal pengajian kita. Masih hidup almarhum Pak Ahmad JP, semoga Allah merahmati beliau. Ya, dibuka pengajian kita ini berapa bulan yang lalu, dibuka dengan surah Yasin. Sehingga tadi saya minta Ustaz Haris kita baca surah Yasin, dan insyaAllah pahalanya dialirkan kepada seluruh petugas lapas yang telah mendahului kita, terutama Pak Ahmad JP, Ustaz Ahmad JP, yang orang tua kita yang selalu datang memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabatku rahimakumullah, kembali saya sahabat silaturahim. Hari ini kita angkat kisah narapidana teladan yang dengan kisah hidupnya penuh dengan pelajaran. Hari ini kita angkat tentang sekelompok saudara-saudaranya yang bersekongkol, dan kita mau ambil pelajaran karena betapa syaitan ini mencari celah bagaimana mencelakakan seseorang. Kalau bukan orang lain nak pakai, saudaranya sendiri nak pakai untuk mencelakakan manusia. Dan inilah yang digunakan syaitan
dia memperalat saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dan kita mau ambil pelajaran dari kisahnya. Karena itu kalau bertanya kenapa kisah Nabi Yusuf alaihissalam terbaik dari seluruh kisah Nabi dan Rasul, karena kita dapat pelajaran bahwa tidak boleh kita berteman dengan orang yang mengajak berbuat dosa dan kriminal. Seperti saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka berteman dalam melakukan perbuatan jahat dan dosa pada Nabi Yusuf alaihissalam. Mana ayatnya sahabatku rahimakumullah? Ini ayatnya yang menandakan bahwa nanti itu akan dia disikongkoli oleh saudara-saudara. Bapaknya Nabi Yusuf memprediksi, dan kita baca ayatnya. Tapi ikut kisah. Ya bunay, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Dia Nabi Yakub alaihissalam berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh syaitan itu musuh yang jelas bagi manusia. Surah Yusuf ayat 5. Kemudian siap. Oh siap. Ya. Kemudian Nabi Yusuf ketika dia mendapatkan nikmat Allah, disampaikanlah bahwa ternyata betul prediksi bapaknya, dan ini ayat di bawahnya, bahwa betul-betul syaitan yang menjadikan dia berselisih. Ya, wajaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Disinilah kita dapat pelajaran bahwa celahnya setan adalah ketika ada seseorang jengkel, marah. Disitulah dia masuk menghasut. Dan nanti orang-orang yang melakukan perbuatan dosa itu yang tidak sempat menyesali, natobatkan, menyesal di akhirat. Ini ayatnya, menyesal. Dan semoga bukan kita yang mengucapkan kalimat penyesalan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi ayatnya, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhasu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Artinya seandainya saya dulu tidak berteman dengan mereka, menyesal, tapi tidak ada gunanya di akhirat. Yang kedua ayatnya, ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Masya Allah. Ini akan diucapkan nanti di akhirat, bukan kita. Dan insya Allah bukan kita yang mengucapkan kalimat ini, karena kita membacanya di dunia ini, dan kita takut nanti mengucapkan kalimat ini, sehingga itu menjadi kalimat peringatan bagi saya dan saudaraku semua. Ayat yang ketiga, laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Sungguh dia telah menyesal
menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan setan memang pengkhianat bagi manusia. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 2. 3 ayat ini sahabatku rahimakumullah, kalimat orang-orang yang menyesal. Kenapa CSK dulu? Kenapa berteman dulu? Siapa yang menyesal? Haman. Haman itu berteman dengan Firaun. Haman, nah baca kalimat ini nanti di akhirat. Siapa itu Haman? Itulah yang memberi masukan kepada Firaun. Firaun, tangkap ki Bani Israel. Kalau anak laki-laki bunuh, kalau anak perempuan biarkan ki hidup. Dan ini diucapkan nanti di akhir. Sehingga inilah menjadi pelajaran bagi kita sahabat rahimakumullah, bahwa tidak boleh kita berteman orang yang mengajak kita berbuat dosa, dan ini tidak boleh. Pertama, jangan lagi berteman dengan orang yang menemani saudara menyalahgunakan narkoba. Dan seketika bebas nanti ada adikku di sini, ada saudaraku di sini, saudara sepupuku mau bebas hari Jumat. Mana Marjan? Marjan naik ke sini dulu. Marjan, sini ke dulu. Marjan, sini ke Marjan. Sini kamu. Ini Marjan ini. Sini ya. Duduk di sini. Ikuti saya Marjan. Ikuti jalan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Demi Allah. Demi Allah. Saya berjanji. Saya berjanji. Dan bersumpah. Dan bersumpah. Ketika saya bebas nanti. Ketika saya bebas nanti. Saya tidak akan mencari lagi. Saya tidak akan mencari lagi. Berteman lagi. Berteman lagi. Dengan yang namanya sako-sako. Dengan namanya sabu-sabu. Dengan namanya sabu-sabu. Karena saya tidak ingin. Karena saya tidak ingin berurusan lagi dengan hukum. Ya Allah, berikan saya petunjuk, bimbing saya, dan mudahkan saya mengerjakan kebaikan, dan jauhkan saya dari perbuatan dosa dan kemurkaan. Amin. Itu ini adik saya Marjan dari Polres Maros, saya kasih motivasi. Mudah-mudahan, karena tadi ketemu kan di situ di Portir 3, bilang bebas hari Jumat, makanya aku sudah memang naik di sini. Karena kuanggap diriku berhasil kalau dia tidak masuk lagi di sini. Iya, kalau masuk lagi di sini tidak pakai sendal, diantar mobil bombe-bombe, gagal kabur. Tapi kalau masuk di sini bilang saudaraku saya datang ke sini mau berdakwah. Maka memberi motivasi, saya juga pernah jadi warga. Itu tidak apa-apa. Saya senang masuk di sini menjadi imam masjid, masuk di sini membagi pengalaman kebaikan. Saya sangat senang. Yang saya tidak boleh masuk tidak pakai sandal, jalan jongkok, jalan kok. Jangan. Saya mudah-mudahan, makanya teman-teman semua jadi saksi bahwa Marjan sudah bersumpah, dan semoga Allah kasih petunjuk dia. Amin. Yang kedua, jangan lagi berteman bersama, hindari berteman dengan orang yang suka minum minuman keras. Balok. Ini 3 peristiwa berdekatan ini. Di Goa 2, 2 orang mati dipangkep singil kilo. Dua-duanya minuman keras. Ini orang pesta miras, bunyi tapnya, ditegur ke, yang besar dulu suara tape tak. Mari, naik laro. Orang yang menegur juga ini mabok dong. Akhirnya baku tantang, pergi ambil sangkur di sadel motornya, ditikam pertama mati, datangin mertuanya juga maju, itu juga ditikam, dan 2 orang mati, dan menjadi berita nasional. Yang tadi ini berita ku baca, menantu dengan mertua mabok, menantu juga mabok, yang diperangi itu menantu. Di sini di sekitar Malido kejadian. Dan yang paling parah ini dipangkep singir. Mabok na tantang orang ini naik. Itu istilahnya minuman keras. 1 gelas cari teman, 5 gelas cari lawan, 1 botol cari kawan, 5 botol cari lawan. Ini terjadi singil, sifat tungkeri. Apa yang terjadi, sama-sama pegang badi,
Terkena juga badik yang mempengaruhi dua-duanya, mati duluan yang didatangi dan mati menyusul yang datang menantang. Apa yang disebut di sini? Inilah dalam pepatah mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang disebabkan satu benda yang sangat merusak yang namanya minuman keras, baldo, bir bintang, cap tikus, topi miring, vodka, semuanya itu merusak sahabat. Jangan lagi. Kalau bebas lagi ada panggil, kawan, rayakan nih bebasmu ini, putar kini ada barangku satu cergeng. Jangan itu kau tolong minum. Ada guruku di sini, mantan napi juga, nasihati saya. Bilang kalau sudah minum rasa kacina, ballo, berhenti mau korasai. Kalau sudah mau korasai panasnya itu vodka, jangan mau korasai. Sudah mau korasai, tidak mau nanti jalan lurus ku bilang bengkok, jalan bengkok ku bilang lurus, istrinya orang ku bilang istriku. Akhirnya saya dapat masalah. Ini nasihat saya sahabat rahimahullah. Yang ketiga, putus hubungan teman yang menemani kita melakukan dosa 362, 363. Yang menemani kita pergi melakukan perbuatan dosa 365, jangan kita temani. Karena ini nanti diucapkan itu tadi di 3 ayat. Saling menyalahkan. Kenapa berteman dulu? Kenapa berteman dulu? Kalau di sini kita menyesal baru bagus. Tapi kalau di akhirat diucapkan tidak ada gunanya sahabat rahimahullah. Yang terakhir contohlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa dia berteman orang baik? Dia napi, napi dia. Tapi siapa temannya Nabi Yusuf ketika bebas? Ini penting dipelajari. Ketika dia bebas, dia berteman dengan pejabat. Dia berteman dengan pegawai, pemimpin, penentu kebijakan. Siapa temannya? Raja. Makanya Nabi Yusuf itu dari penjara masuk istana. Dan ini ayatnya mengabadikan dia berteman dengan orang-orang baik, berteman dengan orang yang penentu kebijakan, sehingga diangkatlah derajatnya. Wa qala al-maliku A'tuni bi astakhlishu li nafsi falamma ja'alahu falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Dan raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Ketika dia raja telah bercakap-cakap dengan dia raja berkata, sungguh kamu hari ini menjadi orang yang kedudukan tinggi di lingkungan kami dan terpercaya. Bayangkan ini Pak, mantan napi menjadi bendahara, kemudian diangkat jadi raja. Karena berteman siapa? Berteman pejabat. Makanya kalau bebas nanti teman-teman, merapak-merapak ke situ kalau ada keluarga. Bisa aja bantu-bantu biar mah jadi supir tak. Supir pertama. Bisa ke bantu-bantu biar saya jagai rumah tak. Enggak apa-apa. Biar bisa jadi bantu-bantu saya di kantor tak sebagai pembersih. Boleh Pak. Nanti ada waktunya tiba-tiba ada orang dibutuhkan pekerjaan. Apa kerjamu? Ya ini biasa bekerja, bawa mobil, kasih bersih kantor. Kebetulan meninggal kini supirku, tidak ada yang bawa mobil. Kau mau jadi supirku nak? Jadilah kita orang dekat, dan disitulah perlahan angkat derajat Allah Subhanahu Wa Taala karena berteman dengan orang yang baik, diantaranya pejabat. Yang selanjutnya berteman dengan orang yang bertobat. Di sini ada sahabat kita yang telah berubah. Ada kemarin Bapak Kalapas sampaikan kepada saya, ada di sini Ustaz, kalau sudah dibuka kunci blok langsung masuk di masjid, mengambil bagian seperti dia punya tanggung jawab di masjid, sepertinya dia punya perubahan puang. Betul-betul itu, insyaallah semoga dia diberi kemudahan oleh Allah mengerjakan kebaikan. Karena sesungguhnya itu nalia Pak Kalapas. Pak Kalapas itu pantau nalia, ini sudah ada perubahan, ada tanda-tanda dia sudah mengalami peningkatan iman. Dan Jumat lalu beliau cerita sama saya, sehingga itu kalau orang seperti ini sahabatku berteman. Nanti kalau bebas insya Allah dia nanti akan mengorbitkan kita. Panggil
Dan Nabi Yusuf itu yang orbitkan dia siapa? Teman sepenjaranya. Siapa? Yang bebas duluan. Dialah yang menyebut kepada raja ketika dia bermimpi, raja, ada satu belokku dulu, sama-sama kau salat, sama-sama kau mengerjakan perintah Allah di penjara. Dia yang bisa mentafsirkan mimpimu. Dan ini ayatnya. Wa qala ladzi naja minhum adkurni minhum adkura ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dan katakanlah berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringatlah kepada Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang pandai menakwilkan mimpi itu, maka utuslah aku kepadanya. Inilah yang mempromosikan Nabi Yusuf, teman satu kamarnya, satu beloknya, sama-sama dulu bertobat di dalam penjara. Sehingga itu kalau ada sahabat tak di sini sama-sama ki mengaji, sama-sama ki puasa sunnah, sama-sama ki selalu salat, jangan ki putus persaudaraan dengan dia. Boleh jadi nanti dia yang sebut nama di luar, bos, siapa tahu cari ki karyawan, cari ki orang yang bisa bantu ki. Ada kodok teman satu blokku dulu, kuliah dia tidak ada pekerjaannya tapi dia sudah berubah. Mohon dipanggil ki dia, diangkat dia, sama-sama kau bekerja di sini. Ini pelajaran yang kita ambil dari Nabi Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan ada berkahnya, dan semoga sahabatku semua mengambil pelajaran dari kisah ke-12 Nabi Yusuf hari ini. Terima kasih. Bapak kasih kantip, ada pesan? Ya. Dan kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Amin ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Tapi ikuti semua. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.